Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfaul Fadiah. Saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sedang melakukan magang 3 di MA Badiah Lobus. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda semua? Saya harap baik-baik saja. Tetap jaga protokol kesehatan. Di luar, kalau mau keluar rumah tetap pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Di sini saya akan mengajar saudara di kelas 11 IPS 2 dengan materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan ketenaga kerjaan. Yang keempat, menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, menyebutkan berbagai sistem upah. Yang keenam, menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Di sini saudara ada yang udah tahu tentang definisi ketenaga kerjaan? Oke, permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Apa itu tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal-hal ini yang berkaitan sebelum masa kerja, yaitu yang pertama adanya pemagangan atau magang. Yang kedua, adanya pengumuman lowongan kerja. Ada hal-hal yang berkaitan selama kerja, yaitu ada program perlindungan kerja, upah atau gaji, dan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pemeriksaan kesehatan kepegawai secara rutin. Selain itu, ada jaminan sosial. Jaminan sosial itu sendiri terdiri dari jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, serta adanya pengawasan kerja seperti pengawasan kerja karyawan. Hal-hal yang berkaitan dengan sesudah masa kerja yaitu adanya pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Pembahasan ketenaga kerjaan berkaitan erat dengan penduduk, karena bertambah dan berkurangnya penduduk akan bertambah pada masalah yang pertama tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, yang ketiga pengangguran. Menurut Undang-Undang 1945 Bab 10 Pasal 26, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja atau penduduk usia kerja, yaitu terdiri dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan dengan penduduk tenaga kerja atau penduduk bukan tenaga kerja dengan umur 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 64 tahun. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Istilahnya
pengangguran. Kalau pengangguran kan dia tidak bekerja, tetapi dia atau mereka sedang mencari pekerjaan. Dan sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Contohnya, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Kesempatan kerja adalah kegiatan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada tenaga kerja berdasarkan kemampuan, itu dibagi menjadi 3 tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih atau terampil, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Tenaga kerja terdidik contohnya guru, arsitek, dokter. Kalau tenaga kerja terampil contohnya musisi, sopir bus, musisi, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil yaitu kuli. Tenaga kerja menurut sifatnya ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja rohani. Yang ketiga, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja produksi, pemasaran atau marketing, umum dan administrasi. Yang keempat, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk, yaitu dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kelima adalah tenaga kerja yang menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja departemen produksi dan tenaga kerja departemen non-produksi. Yang keenam ada tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, ada tenaga kerja pabrik, kantor, lapangan. Masalah-masalah ketenaga kerjaan. Masalah yang pertama, jumlahnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pekerjaan, kesempatan bekerja. Kesempatan bekerja itu contohnya pembukaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Yang kelima, gaji para pekerja yang rendah. Yang keenam, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Yang ketujuh, jaminan sosial yang kecil. Yang kedelapan, kesejahteraan hidup yang rendah. Yang kesembilan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau PHK. Yang ke-8, pengangguran. Upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yaitu dari pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi pelatihan, magang, pelatihan khusus. Untuk pihak swasta atau perusahaan membuka kesempatan magang, workshop yang berkaitan dengan pekerjaan dan meningkatkan mental, spiritual tenaga kerja, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang kelima, sistem upah. Sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, menurut borongan. Yang ketiga, menurut sistem co-partnership. Yang keempat, sistem upah bagi hasil. Yang kelima, sistem prestasi. Yang keenam,
sistem upah skala, yang ke-7 upah premi, yang ke-8 bonus, yang ke-9 upah indeks biaya hidup. Faktor yang mempengaruhi tingkat upah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari kemampuan perusahaan untuk membayar karyawan, eksistensi dan serikat pekerja. Yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Yang kedua, faktor eksternal terdiri dari keadaan pasar tenaga kerja, kondisi tenaga kerja di pasar tenaga kerja, biaya hidup, dan yang terakhir peraturan pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, nanti komen di bawah materi yang Ibu share di Google Classroom atau langsung WhatsApp di nomor Ibu, dan link tugas yang akan Ibu tugaskan di Classroom nanti linknya saya bagi di Classroom. Sampai sini sekian materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.